Ya, kerja energi ya. Ini udah umum ya. Kata kerja, bukan kata kerja verb ya. Maksudnya istilah kerja energi. Ya. Nah, mohon di mute ya bagi yang tidak ada ingin pertanyaan. Kalau ada pertanyaan atau apa langsung aja masuk nggak apa-apa. Melambaikan tangan di ini di apa? Di partisipan ya. Atau masuk suaranya nggak apa-apa ya. Yang nggak ada kepentingan mohon bisa di mute semuanya. Yang mungkin yang baru hadir jangan lupa isi presensi di skripsi grup linknya ya. Silakan sambil isi ya. Dibuka WA-nya. Ya. Oke, saya mute ya. Ya, kerja ya. Kerja itu merupakan kombinasi gaya dan perpindahan. Ya. Jadi mereka satuannya sama ya dengan energi ya, yaitu joule ya. Baik energi kalor dan sebagainya. Nah, untuk kerja ini satunya joule dan dia merupakan kombinasi gaya dan perpindahan. Gaya itu kan besaran vektor ya. Jadi dirumuskan dengan dinotasikan sebagai W sama dengan gaya dikali S perpindahan. Nah, saya tanya ini ya, untuk perpindahan ini, misal saya berangkat dari Malang ya, terus pergi ke Surabaya, balik lagi ke Malang Unisma. Pertanyaan adalah berapa perpindahan saya dari saat dari awal sampai akhir? 0, Pak. 0 ya, ya, sip. 0. Jadi perpindahan sama jarak itu berbeda ya. Kalau jarak itu trackingnya, tracking dari awal sampai akhir di total semua. Kalau perpindahan itu posisi akhir kurangi posisi awal. Oke, ini kerja ya, satuannya joule, F itu Newton, untuk S perpindahan itu meter. Nah, ini kerja ya. Jadi kerja itu menyebabkan energi benda berkurang ya. Nah, kerja yang dilakukan benda sama dengan selisih energi awal dan energi akhir yang dimiliki benda tersebut. Jadi ilustrasinya seperti ini ya, yaitu ada energi awal semisal 100 joule. Jadi ada D ini ya, makan pun menyimpan energi. Nah, terus melakukan kerja, lagi apa ya, macul atau mungkin bawa suatu barang, kan melakukan kerja ya. Nah, itu energi dikeluarkan sehingga ada energi akhir. Jadi dari sini kita bisa notasikan bahwa energi awal itu sama dengan kerja ditambah energi akhir. Itu kita melakukan kerja sehingga energi yang ada di barang itu sendiri itu berkurang karena kita mengeluarkan energi melalui kerja. Ini kebalikannya, ketika kita dikenai kerja, ya kerja dari luar dapat meningkatkan energi benda. Energi akhir benda sama dengan jumlah energi awal. Jadi yang semisal energi awalnya itu 100 joule, ya tiba-tiba ada momentum. Ya. Mungkin baru masuk Mas Yusril, ya. Pak yang baru masuk biasanya. Ya. Ya, jadi ini dikenai kerja ya. Semisal momentum ya. Jadi suatu mobil yang diam ya, tiba-tiba dihantam oleh suatu kendaraan lain sehingga mobil tersebut bergerak. Nah, dia mempunyai energi. Nah, jadi dari sini energi akhir itu sama dengan energi awal ditambah kerja. Ini ya, contohnya itu benda yang diam diberi gaya dorong, diberi gaya tarik ya, sehingga yang awalnya dia tidak ada energi, yang nol diam, maka dia ada penambahan energi pada benda tersebut. Nah, ini contoh ya. Ada seorang pramugari atau pramugara menarik koper di koridor bandara ya. Jadi mungkin yang belum pernah ke bandara ya, bisa lihat di TV kan pasti ada mbak-mbak atau mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau pramugari nggak ada ibu-ibu ya. Nah, itu biasanya mbak-mbak. Nah, itu membawa koper ya. Ilustrasinya seperti ini. Nah, ini kopernya. Ya. Mesti bawanya biasanya kopernya itu ada yang miring gini ya, kalau pilot-pilot itu. Ada yang berdiri. Ini asumsikan miring. Jadi menarik koper di koridor bandara dengan gaya yang setara
dengan berat benda yang memiliki massa 5 kg. Nah, dari sini bisa diketahui bahwa gaya yang diberikan, jadi gaya tarik, ya, gaya tarik si pramugari itu ngasih gaya sebesar gaya yang sama dengan berat benda. Nah, berat sama massa itu beda ya. Nah, kita ini kalau di Indonesia ini udah salah kaprah bahasa ya. Berat itu harusnya, kayak contohnya ini kalau di Puskesmas atau berapa berat badan adik, berat badan. Nah, satuannya itu sekian 70 kg. Salah ya, harusnya berat itu satuannya Newton. Jadi kalikan gravitasi. Ya, yaitu harusnya kalau ditanya nanti berapa berat badannya, saya 70 kg, jadi berat saya yaitu 700 Newton, Bu. Nah, bukan Newton ya, ya harusnya emang Newton benarnya ya, bukan kilogram. Karena kilogram itu massa, harusnya tanya berapa massa badan Anda. Yaitu bahasa ya, udah terbiasa kita berat itu satuannya kilogram. Nah, ini memiliki massa 5 kg. Nah, sehingga berat bendanya berapa? Berapa Newton? Asumsi gravitasi 10. 50. 50 ya. Ini Mas siapa ya? Mas yang masuk yang suara, karena ini ada keaktifan saya note juga ya. Mas siapa tadi? Mas Supron ya. Oke. Ini keaktifan masuk di Hujannya anu Pak, terus Pak. ya nggak apa. Di sini hujan ini ya. Oke, Mas Supron. Nah, jadi masanya dikalikan dengan gravitasi yaitu 10, jadi asumsi 10 yaitu 50 Newton. Terus arah gaya adalah 60 derajat, jadi dari permukaan itu terhadap horizontal 60 derajat. Nah, koper berpindah sejauh 100 meter, misal dari titik 1 pramugarinya mau menuju ke ini apa ruang tunggu ya, mau ke pesawat ya, yaitu 100 meter asumsinya. Nah, pertanyaan adalah berapa kerja yang dilakukan pramugari tersebut ya. Nah, kita solusinya yaitu besar gaya tarik miring sama dengan berat koper 5 kg. Maka gaya yang diberikan adalah sama dengan berat koper yaitu 50 Newton. Nah, terus yang diambil adalah gaya yang searah gerak benda secara horizontal seperti ini ya. Nah, ini kan gayanya miring gini ya, F ini. Nah, yang kita analisa kan yang sejajar dengan horizontal yaitu sumbu X. Nah, sumbu X itu kita uraikan. Nah, ini harusnya udah dijelaskan ya di fisika 1, fisika dasar 1. Jadi ini F karena dia vektor, dia uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang sumbu X yang apa dekat, yang sudutnya, yang sudut antara gaya, kalau sudutnya diketahui adalah antara gaya aslinya dengan sumbu X, dia itu dikalikan cos. Ya. Ini asal mulanya kan cos theta itu sama dengan cos sami, samping miring, yaitu sampingnya itu ini nilai uraian sumbu X dibagi ini ya, bentar. Jadi kan asumsikan lurus ya, maaf saya lupa ini theta tadi. Ya. Yang diuraikan terhadap sumbu X itu dikalikan cos ya. Karena ini misal kita asumsikan X ya. Gimana X? Nah, ini cos theta ya. Itu kan sama dengan samping miring. Jadi X dibagi F. Coba yang teks. Jadi F sama dengan uraian X, sorry ya. X sama dengan F dikali cos theta. Ini theta lah asumsi ya, bukan 0. Nah, jadi yang uraian terhadap sumbu X itu dikalikan cos theta, sebaliknya yang sumbu Y yaitu sin theta. Ini saya review ulang ya. Nah, ini uraiannya, hasil uraiannya ya. Nah, yang dianalisa itu yang ini, gaya yang dipakai. Jadi berpindahnya kan horizontal ya. Nah, itu yang diambil adalah gaya uraian terhadap sumbu X atau horizontal F cos theta. Ya. Ya. Jadi logikanya harusnya berkurang. Nah, sehingga kerja yang dilakukan oleh pramugari, si mbak-mbak tadi, ya, yaitu W sama dengan F gaya dikalikan perpindahan. Tadi rumusnya kan ini ya.
Gaya kalikan perpindahan. Nah, namun gayanya itu bukan yang miring ya. Karena yang dianalisa adalah sejajar dengan sumbu X atau horizontal, yaitu yang diambil ada F cos theta. Ya. F cos theta. Ini cos theta-nya saya di sebelah kanan ya. Jadi harusnya F cos theta dikalikan S. Jadi F-nya itu 50 ya, Newton, perpindahannya 100 meter. Ya, kalau ini semisal kilometer jadikan meter ya, satuan SI. Terus kalikan cos 60 sehingga ini hasilnya itu 2500 joule ya, atau satuannya joule itu Newton meter ya. Ya. Nah, ini contoh yang kedua. Kalau yang pertama tadi nggak ada gaya gesek ya. Geseknya itu asumsi licin, jadi asumsi ada rodanya lah ya. Sehingga tidak ada gaya gesek. Nah, gimana kalau ada gaya gesek? Nah, jadi ini seorang pramugari menarik koper berat massa ya, seorang pramugari. Jadi ini saya nggak pakai headset ya. Jadi suara hujan pun masuk ya, mohon maaf. Ya. Contoh 2 ini sama case-nya ya. Cuma di sini case-nya ada gaya gesek ya dengan koefisien gesekan kinetik ya. Koefisien gesekan kinetik yaitu 0,2 ya. Koper tersebut sama ya. Oh, ini kopernya ditarik beda ya. Ditarik dengan gaya 60 Newton yang membentuk sudut 60 derajat terhadap horizontal atau sumbu X. Nah, koper berpindah ini 20 meter ya. Mungkin mbaknya karena geseknya nggak ada rodanya, geseknya terlalu tinggi, sehingga berat untuk memindahkan koper 100 meter ya. Sehingga mbak-mbaknya hanya mampu menarik koper sampai 20 meter. Mungkin setelah 20 meter langsung diangkat sama mas-mas atau pramugaranya. Ya, berapa kerja atau usaha yang dilakukan pramugari? Ya, berapa kerja atau usaha yang dilakukan pramugari tersebut dan berapa usaha yang dilakukan gaya gesekan ya. Jadi logikanya ini gayanya pasti berkurang. Kenapa? Ya, karena gesekan berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, gerak bendanya kan ke kanan ini. Nah, logikanya kalau ada ibarat ada yang narik ya. Yang narik itu siapa? Yang narik itu lantai itu sendiri ya, yang menggesek yang kasar sehingga dia ada gaya gesekan. Nah, ini ya. Pertama mencari gaya normal dulu. Nah, gaya gesek itu kan rumusnya mu dikalikan dengan gaya normal ya. Gaya normal itu tegak lurus terhadap horizontal. Maaf Pak, hujan ya, nggak apa di sini juga hujan ya. Ya, jadi ini gaya normalnya ya, gaya normalnya. Ini berat kopernya. Tadi berat kopernya udah diketahui ini 10 kg. Oh, ini berat ya kopernya ceritanya. Udah 10 kg, ada gaya geseknya ya. Jadi ini beratnya harusnya 100 Newton ya. 10 kali 10 100. Nah, ini gaya geseknya ke kiri, gaya normalnya ya. Nah, kita terus analisanya, ini kan analisanya kalau untuk gaya normal itu analisa sumbu Y ya, sumbu vertikal ya, yaitu dari gaya tarik tadi yang miring itu kan uraiannya nggak hanya uraian terhadap sumbu X atau horizontal, namun juga ada uraian terhadap sumbu Y atau vertikal. Nah, sehingga ada dua gaya kontribusi yang akan mempengaruhi nilai gaya normal itu sendiri. Nah, F ini kan tadi uraiannya terhadap sumbu X horizontal yaitu kalikan cos theta. Nah, yang terhadap sumbu vertikal atau Y dikalikan sin theta ini ya. Sehingga analisa di sumbu Y kita notasikan sebagai berikut yaitu sigma atau resultan itu jumlah gaya-gaya vektor ya. Resultan dari gaya terhadap sumbu Y itu sama dengan 0 karena dia diam. Dia hanya geraknya itu ke kanan ke kiri. Ya, gaya atas ibarat loncat-loncatnya itu enggak ada ya. Jadi kopernya bayanginnya dia diam secara vertikal. Sehingga total resultannya sama dengan 0. Ya, kecuali kalau kopernya tiba-tiba loncat-loncat sendiri ya. Ya.
Langsung saya mute ya. Jadi ada ini saya langsung mute. Nah, sehingga asumsikan yang atas itu positif, yang ke bawah negatif, sehingga total resultannya adalah G normal ditambah ini yang ke atas ya, yang positif, yang ke atas positif yaitu F sin theta ya, ditambah minus W berat koper atau langsung minus W sama dengan 0, sehingga gaya normal sama dengan minus W-nya pindah ke kanan jadi plus, terus plus F sin theta pindah ke kanan sama dengan menjadi minus, sehingga W dikurangi F sin theta. Atau W-nya itu berat koper, yaitu massa kalikan gravitasi, massa koper kalikan gravitasi. Ya, jadi ini untuk mencari gaya normalnya ya, analisanya itu sumbu Y. Jadi pada umumnya sumbu Y itu resultannya 0 ya. Nah ini berat kopernya itu 10 kali 10 100 Newton. Terus gaya tariknya tadi mbak-mbaknya nariknya itu 60 Newton ya. Dikalikan sin 60 derajat ya. Jadi dengan kalkulator ketemunya itu 48 Newton. Nah, sehingga kita bisa menghitung gaya geseknya yaitu sama dengan mu kalikan n, nilai koefisiennya tadi 0,2 ya. Jadi koefisien mendekati 1 itu semakin kasar ya. Mendekati 0 atau 0 itu licin. Nah, logikanya kalau ini 0 licin, kan gaya geseknya 0 ya, nggak ada 0 sekian Newton. Nah, dari sini yaitu 0,2 kalikan gaya normalnya 48, sehingga nilainya yaitu gaya geseknya 9,6 Newton. Nah, sekarang kita sebelum menghitung kerja, kita harus mencari resultan gaya secara sumbu X dulu ya. Misalnya sumbu X. Nah, resultan gaya atau gaya total horizontal itu searah gerak koper. Ya, yaitu F total sama dengan resultan Fx. Jadi saya notasikan sebagai X di sini ya, sub X. Ya, resultan itu sama dengan F cos tadi. Ini ya, yang ke kanan ya geraknya ya. Uraian terhadap sumbu X yaitu F cos theta dikurangi gaya gesek. Nah, kenapa kok dikurangi? Ya karena ke kiri ya. Resultannya minus FK. Ya, bukan ya sama dengan 60 kali cos 60 itu setengah ya. Jadi 60 kali setengah dikurangi gaya geseknya tadi yaitu 9,6. Hasilnya 20,4 Newton ya. Ini gaya yang benar-benar bekerja secara horizontal ke kanan. Ya. Jadi ibarat koper ini mengalami gaya tarik ke kanan F cos theta sebesar 20,4 berkurang karena ada gaya gesek ke kiri. Dari sini kita bisa menghitung langsung kerjanya, yaitu kerja yang dilakukan oleh pramugari adalah F total dikalikan S. Ya. Oke, jadi ini kerjakan yang dianalisa itu ini ya, yang secara horizontal, dan gaya yang bekerja, ya, gaya yang bekerja pada ini, pada F cos theta itu sebesar ini 20,4 ya, setelah dikurangi gaya gesek. Nah, selainnya itu adalah ada energi kinetik. Ya. Ya, benda yang bergerak memiliki energi yang disebut dengan energi kinetik. Kinetik itu related dengan kecepatan ya, kecepatan suatu benda. Nah, kalau saya diam, kecepatan velocity ya, velocity sama kelajuan itu berbeda. Velocity itu vektor, kelajuan itu sendiri adalah skalar. Ya, atau disebut dengan speed. Ya, speed. Makanya di sini kecepatan lambangnya V ya, velocity. Kalau speed itu kelajuan, makanya kalau di sepeda motor tulisnya speedometer, bukan velocity meter ya. Nah ini vektor. Nah energi gerak benda atau energi kinetik yaitu sebagai disebut dinotasikan sebagai K sama dengan setengah massa kali velocity kuadrat. Jadi kalau dia hanya diam, ya, jadi kinetiknya 0. Nah ini contohnya.
Jadi 3 benda bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Ada yang merah M1, hijau M2, yang biru M3. Ya, 3 benda memiliki energi kinetik masing-masing karena memiliki kecepatan masing-masing. Ya. Kalau masanya kan konstan dia. Ya. Untuk setiap each bendanya, untuk energi kinetik total itu sama dengan jumlah energi kinetik masing-masing benda ya. Nah, ini kerja yang dilakukan pada Nah, Zainul bisa di mute ya? Kok nggak bisa? Oke. Ya, ini teorema kerja ya, yaitu energi bentuk pertama. Jadi kerja karena akibat dari energi kinetik. Ya, yaitu kerja sama dengan K2 dikurangi K1. Yaitu kinetik yang, jadi ini kerja dari 1 ke 2, posisi 1 ke 2 atau kondisi 1 2, yaitu energi kinetik yang kedua atau akhir dikurangi kinetik awal atau dinotasikan sebagai delta K ya. Contohnya ya. Jadi yang ada laju sebuah pesawat Boeing 737 ya dengan bobot total 54.000 kg, sekitar 54.000 kg, menyentuh landasan dengan kecepatan 268 km per jam. Nah, jadi dia ini ya mendarat ya, mendarat pas bannya itu ya menyentuh landasan, nah itu dia terhitung dari sana dengan kecepatan 268 km per jam. Nah, pesawat direm. Ya. Nah, jadi direm kemudian berhenti setelah bergerak di landasan sejauh 2.200 meter. Makanya kenapa landasan yang skala internasional yang besar-besar kapasitas besar ya. Ini kapasitas besar ya, yaitu semakin panjang itu semakin bisa menampung pesawat yang besar. Karena dia membutuhkan jarak yang panjang ya untuk berhenti. Nah, berapakah gaya pengereman rata-rata pada pesawat? Yang ditanya ya. Nah, pertama kita hitung, ini kan kecepatannya satuan ini ya, bukan SI ya. Jadi kita konversi ke satuan meter per detik, yaitu velocity sama dengan 268 km per jam, yaitu sama dengan 268.000 meter. Jadi kilometer ini kan ke meter 1000, jadi 1000 meter kalikan 268 1000, 268.000 ya. Terus 1 jam itu 3.600 detik. Jadi 268 kali 1000 dibagi 3.600 yaitu 74,4 meter per detik. Ya. Energi kinetik awal pesawat ya, ini kan kecepatan awal ya. Nah, kecepatan awalnya itu sebesar 74,4 meter per detik. Sehingga energi kinetiknya itu sama dengan setengah mv kuadrat. Energi kinetik akhirnya itu 0. Kenapa? Karena kecepatannya kondisi akhirnya itu diam di pesawatnya di ujung landasan, yaitu velocity-nya sama dengan 0. Sehingga K2 sama dengan 0. Ya, ini ya tadi ya. Nah, kerjaan dilakukan pada pesawat oleh gesekan udara dan gesekan landasan ya. Bernilai negatif ya, karena gaya arahnya itu berlawanan dengan gerak benda. Ya, ini ya W ya. Jadi W itu sama dengan minus gaya ini gaya gesek. Ya, gaya gesek kita asumsikan rem tadi ya. Jadi remnya itu kan dia logikanya kan melawan gerak benda kan ya. Nggak mungkin malah digas ya. Kalau digas malah positif, kalau ini kan negatif. Jadi kerjanya itu minus Fs. Nah, kerja kan K2 min K1 sama dengan minus Fs. Sehingga Fs-nya dikalikan minus ya, kedua sisi, kanan dan kiri sama dengan persamaan, sehingga ini menjadi positif SS ya, gaya kalikan S sama dengan ini K2-nya menjadi minus, K1-nya menjadi positif. Jadi K1 dikurangi K2. Sehingga F sama dengan K1 dikurangi K2-nya 0 tadi ya, dibagi S ya, dimasukkan nilainya sehingga ketemu ini jaraknya 2.200 meter.
Ini kok malah dikali, oh ya, ini duanya ini ya, dari setengah ya. Jadi duanya pindah ke bawah, yaitu MV kuadrat dibagi 2S. Ya, 2 kali 2.200, sehingga membutuhkan kerja yang dilakukan oleh rem tadi, yaitu 67934 Newton. Nah, kalau daya itu sendiri adalah kerja tiap waktu. Kerja yang dilakukan adalah tiap waktu. Nah, selainnya adalah ada gaya konservatif dan non-konservatif. Ya. Jadi ada namanya gaya konservatif, itu adalah sebuah gaya di mana nilai usaha yang digunakan tidak tergantung pada jenis lintasan yang ditempuh. Ya. Jadi dia tidak tergantung jenis lintasan. Nah, ya jenis lintasan ditempuh melainkan hanya tergantung pada keadaan awal dan akhir saja. Ini contohnya ada gaya gravitasi. Ini udah belajar ya, fisika dasar 1 kemarin. Gaya listrik, gaya pegas, ya. Jadi dia nggak berpengaruh ke lintasan. Terus gaya non konservatif itu kebalikannya ya. Kebalikannya yaitu sebuah gaya di mana nilai usaha yang digunakan tergantung pada jenis lintasan yang ditempuh. Ini contoh gaya konservatif ya. Ada namanya energi potensial. Kita ini diam ini sebenarnya udah memiliki energi potensial. Yaitu dia pengaruhnya ke gravitasi dan ketinggian. Ya. Kalau di permukaan bumi itu kita ketinggiannya asumsi 0, sehingga energi potensialnya 0. Jadi semakin tinggi, ya, semakin tinggi dari permukaan bumi, sehingga ini hanya semakin tinggi, ya, sehingga energi potensial semakin besar. Ya. Makanya kalau mau ini, ya, orang-orang bunuh diri itu kan mesti kan menaiki gedung semakin tinggi ya, agar dia memiliki energi potensialnya semakin besar, sehingga hancurnya gede juga ya. Nah, ini membedakan benda dari posisi awal ke posisi akhir sama dengan selisih energi potensial awal dan energi potensial akhir. Ya, energi potensial itu dinotasi sebagai U. Ya. U. U sama dengan MGH. Untuk satu ini posisi awal, potensial akhir yaitu U2 sama dengan MGH2. Massa kali gravitasi kali ketinggian. Kerja oleh gaya konservatif ya. Yaitu W sama dengan 12 yaitu sama dengan ya kan minus delta U ya. Yaitu min U2 minus U1 minus kali U2 yaitu minus U2 minus kali minus U1 ketemunya positif. Jadi U1 min U2. Terus ada energi potensial pegas ya. Kalau ini masuknya sama energi konservatif karena dia nggak pengaruh ke posisi. Nah, ini sebuah benda diikat di ujung sebuah pegas, benda kemudian ditarik ya, sehingga pegas bertambah panjang sebesar X dari posisi timbang ya. Sehingga dia pegas memiliki energi potensial ketika ditarik atau didorong ya, pegasnya. Ya. Sehingga berdasarkan hukum Hooke yaitu F sama dengan M minus K kali X. Jadi ini K ini konstanta pegasnya ya. Berapa sekian Newton per meter. Nah, ini contohnya ya, energi potensial pegas. Ini posisi diam ya, posisi diam sehingga dia energi potensial pegasnya 0. Ya. Terus ini didorong sekian X ya. X itu ini ya. Di sini selisih posisi perpindahan benda pegasnya. Ya. Jadi kayaknya semakin panjang X-nya akan semakin tinggi energi potensial pegasnya. Ini ketika tadi kalau kalian didorong, gaya pegasnya itu mengarahnya ke kanan. Ini gaya harusnya udah belajar ya. Kalau ditarik gaya pegasnya ke kiri. Jadi dia lawannya ya. Makanya kenapa kalau didorong itu ketika dilepas pasti geraknya ke kanan. Yang ini ya. Nggak ada ketika kita dorong dia pegas dilepas malah dia masuk geraknya ke kiri. Nggak mungkin ya. Nah, jadi arah geraknya itu berlawanan. Nah, ini energi potensial pegas, notasinya itu ini ya, setengah Kx kuadrat. Ini kerjanya. Nah, ini energi mekanik. Jadi ada suatu kerja itu total dari kerja konservatif dan non konservatif. Jadi yang konservatif itu yang tadi kerja akibat dari energi potensial, energi pegas ya, yang dia nggak pengaruh oleh lintasan. Ini yang non konservatif yaitu pengaruh ke lintasan.
Nah, kerja konservatif itu dinotasikan sebagai U1 min U2, energi potensial tadi ya. Baik itu pegas ataupun energi potensial karena gravitasi ketinggian tadi ya. Dimasukkan ke W konservatif ya ini ya. U1 min U2 ditambah W non konservatif ya. Ini kerja itu disubstitusi dengan kinetik tadi ya. K2 min K1 ya, sehingga W non konservatif sama dengan ya, yaitu selisih K dikurangi selisih U1 min U2. Atau kerja non konservatif sama dengan U2 tambah K2 dikurangi U1 tambah K1. Nah, dari sini kita bisa menyebutkan adanya energi mekanik. Energi mekanik itu sama dengan energi dalam atau potensial ditambah kinetik ya. Ya. Nah, sehingga maka kerja non konservatif sama dengan yaitu ini ya, ini diganti dengan EM energi mekanik 2 dikurangi energi mekanik 1. Nah, usaha yang dilakukan oleh gaya non konservatif itu sama dengan perubahan energi mekanik benda ya. Nah, ini contohnya jika pada benda hanya bekerja gaya konservatif atau gaya yang gaya pegas, gaya gravitasi tadi ya. Itu dan tidak ada gaya non konservatif, jadi tidak ada gaya tarik, gaya dorong ya dan seterusnya yang dia berhubungan dengan lintasan, maka energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Contohnya ini ya. Jika pada benda, jadi ini bola ya, bola itu dari atas ya, dari ketinggian H, ini ketinggian H, terus dilepas ya, jatuh ya, terus dia sedang akan mau balik lagi. Nah, dari sini kita udah bisa deteksi ya, di sini nggak ada pengaruh gaya, tidak ada gaya non konservatif, dia hanya bekerja gaya konservatif saja sehingga berlaku hukum ini. Ya, hukum kekekalan energi mekanik tadi ya, bahwa energi mekanik totalnya ya, total energi kinetik dan potensial itu akan sama dengan energi kinetik dan potensial dijumlahkan baik posisi awal maupun posisi akhir. Nah, ini semisal posisi awal di atas ya, jadi dari sini kita bisa deteksi ini energi kinetiknya 0. Kenapa? Karena dia diam ya, kondisi diam. Nah, energi potensial yaitu maksimal. Kenapa? Karena di ketinggian maksimal. Yaitu dari ketinggian awal ya, yaitu MGH. Jadi energi mekaniknya sama dengan K energi kinetik ditambah U energi potensial, atau karena K-nya 0 sehingga energi mekanik di posisi ini itu sama dengan energi potensial maksimal. Nah, jadi di titik sini itu akan sama ya. Jadi di titik sini energi mekaniknya itu totalnya sama. Cuma yang berbeda adalah energi potensialnya. Kalau di sini energi potensial akan berkurang, semakin berkurang semakin 0. Nah, di bawah permukaan atau di permukaan bumi, dia energi potensialnya adalah 0. Energi kinetiknya yang maksimal ya. Jadi energi mekaniknya sama dengan K max. Dilihat ya Mas Adi. Ya, ini energi mekaniknya ya. Nah, contoh ya untuk memudahkan pemahaman. Jadi ada sebuah benda jatuh dari ketinggian H, ya, ada kotak nih ceritanya ya. Di atas permukaan tanah dengan laju awal 0 ya. V1-nya sama dengan 0. Dilepas ya sehingga dia jatuh menyentuh tanah. Nah, ini kan di sini bisa diketahui bahwa V1 posisi awal itu sama dengan 0 ya. V2 itu yang kita cari dan dia baloknya M massa dan ada ketinggian H. Ya. Oke, nah kita di posisi awal dulu, posisi ketinggian. V1-nya kan 0 ya, sehingga K1-nya sama dengan 0 Joule. Atau energi kinetiknya 0. Terus energi potensialnya itu yang maksimal, yaitu massa kalikan gravitasi kali H ketinggiannya. Masanya diketahui 1 kg, ini enggak saya tulis di sini ya. Oke, masanya 1 kg. Bentar. Jadi di sini M-nya masanya itu ya, M sama dengan 1 kg. Terus kembali gini. H-nya yaitu 1 meter.
Ya, ini ya. Sehingga energi potensialnya di posisi awal itu maksimal yaitu massa 1 kali gravitasi 10 kali H1 hasilnya itu 10 Joule. K2 yang kita hitung nanti yang kita cari ya agar bisa menghitung V2. U2 0. Kenapa? Karena ketinggiannya sama dengan 0, hanya sama dengan 0 di permukaan bumi ya. Sehingga dengan hukum kekekalan energi mekanik EM1 sama dengan EM2. EM1 posisi awal yaitu K1 tambah U1, K1-nya kan 0 tadi ya. U1-nya yaitu 10 Joule sama dengan K2 ditambah U2. U2-nya kan 0 ya, karena di permukaan bumi, sehingga K2 sama dengan 10 Joule. Sehingga kita bisa menghitung kecepatannya di permukaan ya. Jadi berapa sih kecepatan balok yang dirasakan oleh permukaan bumi, yaitu K2 sama dengan setengah MV2 kuadrat, sehingga ini K2-nya 10, setengah kali 1 kali V2 kuadrat, sehingga ketemu V2-nya sama dengan akar 20 meter per detik. Oke, mungkin itu dulu ya pertemuan kali ini. Ada yang ingin ditanyakan? Atau udah cukup jelas? Insya Allah, Pak. Paham ya? Ini ntar saya share ya. Siapa? Paham. Ya, jangan lupa presensinya ya di grup. Iya, di mana, Pak? Pak, sudah diisi, Pak. Oke, sip. Ya, baik, kalau sudah cukup jelas, ini masih kan awal ya, jadi ntar selanjutnya mungkin itu ya. Kan dibaca. Coba ini. Ayo, Pak. Hadir, Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, monggo Pak Ketu. Mana Pak Ketu tadi? Pak Ketu udah, Pak. Insya Allah. Firdaus abadi. Monggo. Firdaus. Monggo. Oke, monggo bisa dipimpin ini ya, doa ke majelis. Ya. Monggo. Lagi. Akhir perlihat. Ya, monggo dipimpin doanya ya. Lagi di luar ya. Siapa? Anu. Oke, pimpin ya. Buat. Oke, ya. Ya, baik, kita tutup dengan doa kafir majelis ya dan surat Al-Asri bersama-sama. Semoga dari semua tetap diberi kesehatan ya. Jauhkan dari penyakit corona. Sehat semuanya ya. Amin. Tadinya. Ya. Amin. Mulai. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyalakan semua ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Balasina insana bismillah latina aman wa salihati wa tawassul wa tawassul bis sabr. Ya, itu dulu dari saya. ada benar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Melakukan aktivitas lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, saya tutup ya. Ketemu lagi di minggu depan ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.